Kalau misalnya nih pori-pori lu gede nih, wah itu bakal kelihatan sih. Ya, jadi di episode kali ini gue akan membahas tentang lip crayon atau multi-stick crayon yang juga sekarang sedang hits. Ini jadi gue ada dua produk, dua-duanya produk lokal. Di sebelah kanan gue ini ada dari Mineral Botanica. Dia ini sih klaimnya as moisturizing lipstick ya. Terus tapi bentuknya lip crayon gini. Ini gue beli yang shade nomor 11. Gue tunjukin lo ke kalian. Shade-nya seperti ini, jadi warnanya kayak ungu kemerahan gitu. Nah, di sebelah kiri ada juga dari salah satu brand lokal baru, ini namanya Dear Me Beauty. Ini sih dia klaimnya itu multi-stick crayon ya, karena dia multifungsi, 3-in-1. Bisa dipakai di bibir, bisa dipakai di pipi sebagai blush on, dan juga bisa dipakai di mata sebagai eyeshadow. Nah, ini dia ada 5 shade, gue pilih shade yang terakhir, yang kelima, ini namanya Dear Vera. Warnanya kayak merah bata gitu, merah keunguan, cuma ungunya lebih gelap dibanding yang si Mineral Botanica. Nah, tadi pas gue buka itu ada perbedaan yang sangat signifikan, yakni dari bau keduanya. Jadi kalau yang Mineral Botanica ini, dia kan emang klaimnya adalah moisturizing lipstick crayon. Jadi dia wanginya beneran kayak crayon. Kalau si Dear Me Beauty ini, wanginya itu enak, kayak kue. Nah, untuk yang Mineral Botanica Shade Raspberry Blush ini, range harganya itu between 30.000 sampai 50.000. Tapi dengan harga segitu, gue sih di sini dapetnya klaimnya cuma as lipstick ya, nggak multifungsi. Nah, kalau untuk Dear Me Beauty, ini kisaran harga di pasarannya itu sekitar 80.000 sampai 90.000. Cuma sih ya klaimnya dengan harga segitu dia bisa 3-in-1 ya, multi-stick, bisa buat bibir, pipi, dan mata. Apakah benar Dear Me Beauty multi-stick ini kandungannya bener-bener bagus untuk dipakai di ketiga bagian wajah itu? Ataukah sebenarnya kita cuma butuh si Mineral Botanica ini yang walaupun dia sebenarnya cuma lip crayon, tapi juga ternyata enak loh buat diaplikasiin di mata dan juga di pipi? Kita akan cari tahu dengan wear test. Oke guys, tapi sebelum gue mengaplikasikan kedua produk ini ke wajah gue akan hand swatch terlebih dahulu. Gue akan lihat seperti apa sih warnanya di tangan gue, apakah sesuai dengan warna yang gue harapkan. Nah, yang pertama kan gue hand swatch itu yang dari Mineral Botanica dulu ya. Oh, gue suka guys sama yang Mineral Botanica ini karena dia smooth gitu, dia halus. Jadi ketika lu satu swipe gitu warnanya udah bener-bener keluar banget sih. Next gue akan hand swatch yang Dear Me Beauty. Oke, jadi yang Dear Me Beauty ini dia itu ketika diaplikasikan sama kayak Mineral Botanica, smooth. Tapi gue menemukan salah satu kelemahannya adalah ketika dia diaplikasikan itu, ketika udah menyentuh kulit nih warnanya, kalau misalnya nih pori-pori lu gede nih, wah itu bakal kelihatan sih dengan tekstur seperti ini. Dan bisa juga kalian lihat di sini kalau misalnya untuk yang Dear Me dia teksturnya lebih matte, lebih kering gitu, lebih kayak dry. Sedangkan kalau Mineral Botanica ini masih smooth. Oke guys, jadi di pipi sebelah kanan gue akan mencoba Mineral Botanica terlebih dahulu. Gue akan mencoba dari bibir dulu. Bisa kalian melihat ada warna-warna ungu di bibir? Dia pas diaplikasiin ya sesuai dengan klaimnya ya, moisturizing. Gue merasa gue mau pakai lip balm. Oke guys, gue akan pakai ini sebagai blush on sekarang di pipi. Surprisingly dia ternyata gampang juga di blend guys. Nah sekarang kita akan coba di mata berarti. Oh bagus, aku suka. Aku suka dia sebagai eyeshadow. Oke guys, jadi yang di sebelah kiri gue akan mencoba produk dari Dear Me Beauty yang Dear Vera. Oke, dia lebih matte. Ketika gue aplikasikan ke bibir, gue mulai merasakan seret-seretnya. Oke, sekarang kita akan coba di pipi. Kita coba blend pakai jari. Sebenarnya ini easy to blend juga, gampang di blend, cuma untuk dari segi tekstur ketika gue menggunakan tangan gue ini untuk ngeblend dia di pipi, gue lebih suka si Mineral Botanica. Oke, gue langsung akan coba di mata. Oke, jadi gue sudah mencoba si Dear Me Beauty ini. Overall gue juga sebenarnya suka sama dia, cuma yang tadi gue bilang itu dia teksturnya lebih seret dibanding si Mineral Botanica. Tapi kalian bisa lihat kalau misalnya yang sebelah kanan lebih pigmented dibanding yang sebelah kiri. Kalau si Mineral Botanica ini lebih pigmented dibanding si Dear Me Beauty. Dan gue emang ngerasa yang sebelah sini lebih moist sih. Maksudnya lebih kayak dewy look gitu dibanding si Dear Me Beauty. Jadi kayak Dear Me Beauty oke, cuma dia lebih ke
matte gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang kering tapi pengen tampil prima, kalian bisa coba Mineral Botanica karena ini sangat-sangat moisturizing. Tapi kalau misalnya kalian yang kulitnya memang berminyak banget, terus kayak aduh gimana nih, gue kayak pengen tetap prima dengan multi-stick crayon gitu, tapi muka gue berminyak banget. Nah, kalian bisa coba si Dear Me Beauty yang dia teksturnya lebih matte dibanding si Mineral Botanica. Oke guys, kalau gitu gue akan wear test selama 6 jam seperti biasa. Oke? Dadah! Halo guys, sekarang gue mau kasih tahu gimana ketahanan dari dua produk ini setelah sekarang udah mau jam 4. Jadi gue tadi tuh habis kegiatan di luar, habis makan, habis minum. Nah terus gue mau review pertama yang si Mineral Botanica. Overall sebenarnya dia masih oke, nggak bikin patchy juga, warnanya masih on. Yang di mata juga masih bagus eyeshadownya, cuma kendalanya adalah karena ini moisturize, jadi di mata itu kayak udah mulai ada lipetan gini loh, lipetan kayak crease gitu ya, karena gue juga nggak pakai eye primer kan. Untuk di bibir sih yang paling gue notice adalah dia itu gue awal aplikasi ini tuh dia moist banget kayak pakai lip balm. Nah sekarang itu udah mulai hilang dan udah mulai settle gitu loh, settlenya pun dia kayak nggak gitu matte, jadi kayak masih bagus gitu. Untuk yang si Dear Me Beauty juga masih bagus, eyeshadownya juga masih on, cuma warnanya nggak se-on si warna Mineral Botanica. Cuma masih oke, problemnya tetap cuma di crease doang, di lipatan mata. Terus blush onnya juga masih stay di tempat, tidak cracky dan tidak patchy. Lalu lipstiknya juga semakin matte ya, karena tadi pas gue aplikasiin kan dia emang awalnya agak lebih dry gitu dibanding si Mineral Botanica. Cuma ya dia bukan tipe yang dry yang lama-lama bikin bibir lo kayak mengelupas-ngelupas gitu sih, dia kayak tetap stay. Oke guys, itu aja update-nya dari jam 4 ini. Nanti gue akan ketemu lagi sama kalian di final result dari wear test ini di jam 6. Oke guys, sekarang sudah jam 6 dan gue sudah kembali lagi ke sini untuk mereview hasil setelah gue pakai dua makeup ini seharian. Tadi gue barusan aja ngaca, gue melihat sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan sih dari dua produk ini. Tapi yang paling terlihat banget itu paling adalah si Mineral Botanica udah mulai settle. Tapi settle down-nya pun juga bagus gitu loh. Jadi bukan yang kayak settle down-nya jadi kering atau apa, enggak. Tetap melembabkan. Jadi settle down in a good way. Nah, kalau untuk Dear Me Beauty sendiri, karena emang awalnya dia udah dry dan lebih matte dibanding si Mineral Botanica, gue tidak melihat ada perbedaan signifikan sih di muka gue yang oily ini. Kalau dari segi warna, Mineral Botanica ini lebih pigmented ya. Gue nggak tahu sih apa karena pengaruh gue beli shade-nya beda. Cuma gue ngerasa sebenarnya ketika udah diaplikasiin ke muka, dua-duanya tuh ya warnanya nggak jauh beda. Oke, jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah multi-stick crayon ini benar-benar worth it dengan harganya dan klaimnya yang multifungsi, atau sebenarnya kalian bisa pakai lip crayon aja untuk achieve 3 look itu? Sebenarnya gue agak bingung sih menjawab pertanyaan ini, karena menurut gue Dear Me Beauty sebagai multi-stick crayon, dia menunjukkan kalau klaim dia itu benar. Ya dia bagus dipakai di pipi, di bibir juga bagus, sebagai eyeshadow juga bagus. Cuma untuk kalian para sobat-sobat Kismin yang mungkin budget kalian tuh nggak sampai untuk yang kayak beli Dear Me Beauty, kalian bisa juga ternyata mencoba Mineral Botanica yang ternyata hasilnya juga nggak kalah bagus dan nggak kalah pigmented sama si Dear Me Beauty ini. Surprisingly, dia oke banget dipakai sebagai blush dan juga eyeshadow. Dia di blendnya super gampang. Itu tuh gue kayak suka banget gitu loh, kayak so smooth. Kayak lu ngeblend krim atau lotion aja gitu ke muka lo, dan maksudnya itu menghilangkan persepsi gue kalau multi-stick atau apapun yang berbentuk crayon kayak gini, kalau itu dipakai sebagai blush itu bakalan patchy. Jujur itu kayak yang gue takutin pas awal review ini. Nah tapi ternyata dua hal ini membuktikan kalau ternyata selama ini prasangkaku adalah salah. Kalau aku tuh salah, aku tuh suzon aja, karena ternyata tuh mereka berdua bagus. Cuma kalau misalnya gue harus banget nih milih salah satu dari antara dua ini adalah waktu-waktu yang sulit guys. Gue akan memilih dari segi harga dan juga dari segi tekstur, dari segi pigmentasi. Gue akan milih si Mineral Botanica yang moisturizing lip crayon ini. Oke guys, itu aja untuk episode Rebel kali ini. Kalau misalnya kalian punya masukan produk makeup apa yang harus gue review di next episode, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di episode Rebel berikutnya. Dadah!
sama aja.